Bolangers, siapa yang kalau makan harus ada kerupuk? Rasanya ada yang kurang ya kalau si kerupuk ini nggak ikutan hadir di piring kita. Tahu nggak, kalau Indonesia memiliki banyak jenis kerupuk yang lezat dan unik-unik. Nah, kita bahas beberapa di antaranya yuk. Kerupuk melarat. Bolangers, ada yang tahu tidak kenapa kerupuk yang satu ini dinamakan kerupuk melarat? Jawabannya setelah kalian lihat sendiri bagaimana proses pembuatannya. Di Cirebon, pembuatan kerupuk melarat menggunakan bahan yang cukup sederhana, tapi membutuhkan tenaga super untuk membuatnya. Campur terigu, air, garam, dan pewarna alaminya. Uleni lalu dicetak. Alat mencetaknya namanya binhur. Masukkan adonan sedikit demi sedikit ke dalam tabung besi, lalu pasangkan ke binhur. Selanjutnya tekan dengan cara menduduki papan kayunya agar adonan keluar sampai panjang. Lucu juga ya binhur ini, Bolangers. Mirip dengan jungkitan yang ada di taman kanak-kanak. Masukkan adonan kerupuk yang sudah dicetak ke dalam kukusan, tumpuk sampai tinggi. Setelah setengah jam proses pengukusan, angkat lalu jemur menggunakan gedek. Bolangers, ini dia alasannya kenapa kerupuk melarat disebut melarat. Karena menggorengnya tak pakai minyak goreng. Cukup menggunakan pasir. Hemat bukan? Hal itu juga yang membuat kerupuk melarat ini lebih unggul daripada jenis kerupuk yang lain. Karena tidak menggunakan minyak goreng, jadi rendah kolesterol deh. Waduh, suara kriuknya bikin ngiler aja ya, Bolangers. Proses memasak menggunakan pasir membuat kerupuk melarat jadi sangat gurih, renyah, dan juga tahan lama. Jadi, siapa yang mau coba? Kerupuk K-pop dari Pemalang. Bolangers, kalau di Cirebon ada kerupuk melarat, di Pemalang juga ada kerupuk yang unik nih. Ini sampai lembut, Bu. Namanya kerupuk K-pop. Eits, yang satu ini bukan K-pop dari Korea loh ya, melainkan dari Desa Gembyang. Kerupuk K-pop ini singkatan dari Kembang Product of Pemalang. Awal mula kerupuk ini dikenalkan oleh sekelompok mahasiswa yang sedang KKN kepada ibu-ibu di Desa Gembyang. Sampai saat ini, produksi kerupuk K-pop terus berkembang pesat. Kerupuk K-pop terbuat dari tepung beras yang dicampur kepal, lalu dikukus. Lalu dicampur dengan tepung kanji dan juga bumbu. Nah, Bolangers, ini dia proses utama pembuatan kerupuk K-pop. Perhatikan baik-baik. Tahapan ini yang paling sulit karena butuh keterampilan dalam membuatnya. Tekan bulatan adonan menggunakan ibu jari dan putar secara perlahan sampai membentuk seperti bunga. Setelah semua bunga terbentuk, jemur sampai kering. Baru deh bisa digoreng. Duh, kalau kerupuknya secantik ini, bisa-bisa nggak cukup makan cuma sepiring ini sih. Ingat, kalau ke Pemalang, Bolangers jangan lupa coba kerupuk K-pop ya. Siapa tahu jadi upa-upa Korea habis makan kerupuknya. Sarangyo. Kerupuk kulit. Bahan baku dan proses pembuatannya yang panjang membuat kerupuk ini memiliki harga yang lebih mahal dibanding jenis kerupuk lainnya. Bolangers, kerupuk kulit sudah dikenal sejak tahun 70-an. Dahulu di daerah Cirebon ini banyak sekali tempat pemotongan sapi. Karena daging menjadi andalan utama dalam jual beli, maka bagian kulit menjadi tidak terurus dengan baik. Nah, mulai dari situlah
kulit dilirik menjadi bahan baku pembuatan kerupuk. Setelah dibakar, kulit harus dicuci bersih terlebih dahulu menggunakan jerami untuk menghilangkan sisa kulit yang gosong, lalu rebus. Proses perebusan membutuhkan waktu yang lama, sekitar 5-6 jam sampai kulit benar-benar matang menjadi lentur dan kenyal. Jemur lalu potong menjadi bagian yang lebih kecil. Bolangers, kulit kerbau dipilih karena menghasilkan kerupuk yang lebih baik daripada kulit sapi. Selain itu, karena tekstur kulit kerbau yang lebih tebal. Jemur kembali kulit yang sudah diiris tipis sampai kering merata. Angkat, lalu masih harus dimasukkan ke dalam oven untuk menjaga tingkat kematangan kulit setelah proses penjemuran. Terakhir, proses penggorengan. Wah, lihat bolangers, wajannya besar sekali. Satu ekor kambing juga masuk ini sih. Menggoreng kerupuk memerlukan 2 tahap. Pertama, goreng kerupuk di minyak dengan api kecil sebentar, lalu tiriskan. Kedua, goreng kerupuk dengan minyak panas. Kerupuk akan mengembang dan tidak bantat. Tara! Jadi deh, kerupuk kulit yang gurih dan nikmat. Kerupuk jambu. Percaya nggak percaya, di Conto Wonogiri, buah jambu bisa diolah menjadi kerupuk loh bolangers. Campurkan sari jambu yang sudah dihaluskan dengan bumbunya. Aduk, lalu bentuk menjadi lonjong. Tinggal rebus deh adonan sampai matang. Setelah kurang lebih 30 menit proses perebusan, angkat adonan lalu dinginkan. Setelah dingin, barulah adonan siap untuk dipotong tipis-tipis. Selanjutnya, jemur potongan kerupuk sampai benar-benar kering. Terakhir, proses penggorengan. Menggoreng kerupuk jambu tak perlu waktu lama, karena jenis kerupuk ini bisa cepat gosong. Nah, ini udah harus matang. Dari keempat kerupuk tadi, bolangers, pilih yang mana nih untuk pelengkap makan siang kalian? Ayo, Manda, dorong terus. Kita harus sampai ke tiang bendera lebih dulu. Jangan sampai ketinggalan. Kami Bolang dari Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Kami sedang balap dorong ban nih. Peraturannya mudah sekali. Kita harus berenang secara zigzag melewati tiang-tiang bendera kecil menuju ke tiang bendera besar. Siapa yang terlebih dahulu sampai, grup berikutnya harus segera menyusul. Permainan ini sangat mengandalkan kelincahan berenang dan kerja sama tim. Apalagi berenangnya sambil melawan arus. Berat. Ya, aku dan Manda kalah cepat. Ayo, Aga, Farel, kalian bisa. Semangat. Jangan sampai kalah. Nah, sindi sa silang lindung nih. Ketuanya po si Opai. Kamu agak ngapi kau sindi. Di tempat kami hujan sudah mulai turun nih. Di tempat kalian gimana? Nah, kalau sawah sudah basah begini, paling cocok untuk menangkap belut. Ayo Aga, kita gali tanahnya. Kami punya cara lain menangkap belut, yaitu dengan lubang perangkap. Lubang perangkap kita buat di pojokan sawah yang ada airnya. Tidak usah terlalu dalam ya, kurang lebih 30 hingga 40 cm saja. Nah, supaya air tidak masuk ke dalam lubang, kita harus membuat bendungan di atasnya. Untuk memancing belut masuk perangkap,
kita akan menggunakan keong sawah. Supaya bau amisnya tercium, keluarkan daging keong dari cangkangnya. Ayo, Ga! Sedikit lagi bendungannya selesai. Tinggal tahap terakhir nih. Pasang batu supaya makin kuat. Dan tata 3 ruas bambu sebagai pintu masuk belutnya. Jangan lupa celupkan lubang bambu sedikit ke dalam air sawah supaya belutnya terpancing untuk masuk ke dalam lubang. Kalau sudah, tinggal masukkan umpan ke dalam lubang. Biasanya setelah seharian baru ketahuan berhasil apa tidak. Tapi tenang, kemarin kami sudah buat perangkap yang sama di depan sana. Asyik! Perangkap kami berhasil. Banyak belut yang masuk. Sebenarnya cara kerja perangkap ini mudah sekali. Belut akan mencari sumber bau amis dari umpan keong yang dipasang tadi. Belut memang terkenal mempunyai permukaan kulit yang licin. Hal ini karena lendir selalu keluar dari permukaan kulitnya. Fungsi lendir belut adalah untuk perlindungan diri dari gesekan benda keras dan tajam. Kita harus menekan jempol tangan ke badan belut saat memegangnya. Oh iya teman, kebanyakan belut nggak suka berenang dan lebih suka bersembunyi di dalam lumpur. Tangkapan hari ini lumayan banyak. Ayo, cuci belutnya. Membersihkan belut itu mudah teman, karena belut tidak memiliki sisik seperti ikan. Jadi tidak perlu repot mengerok badannya. Cukup bersihkan isi perut dan potong-potong belutnya. Ini cukup aja kah? Cukup. Jangan melangu aja. Ternyata dingin sekali airnya. Oh iya teman, tempat ini namanya air terjun Waikarang. Cantik kan? Kata bapak, air terjun ini airnya tidak pernah kering karena hutan di bagian hulu sana selalu terjaga. Waduh, matahari sudah di atas kepala nih. Ayo cari mama di kebun damar. Ya. Mak, aja gulai ini adus kambaso. Oh yo, ja, bagi kamu gulai ini barong-barong. Yo. Lang, ija turun painci, rakam tanah mengandau barong-barong. Aju mina dua. Yunce. Kata mama, sejak lama daerah Krui terkenal sebagai daerah penghasil getah damar berkualitas. Getah damar yang dihasilkan adalah jenis damar mata kucing yang disadap dari pohon damar. Pohon damar terkenal dengan batangnya yang besar dan menjulang tinggi. Untuk memanjatnya, kami memerlukan alat bantu berupa anyaman rotan yang berbentuk seperti sabuk yang panjang. Sabuk rotan ini kita lingkarkan ke batang pohon dan beri jarak untuk bersandar. Ikat yang kuat ya, karena sabuk rotan ini alat keselamatan kita satu-satunya. Getah damar mata kucing awalnya berupa cairan getah yang bening. Lama-kelamaan, getah ini teksturnya menjadi keras seperti batu teman. Jadi, kita harus menggunakan alat bantu yang menyerupai kapak. Lumayan kalau dikumpulkan. Getah ini dipanen setiap 1 bulan sekali, supaya getahnya terkumpul banyak. Sip, sudah selesai nih. Saatnya makan siang. Asik. Siang ini Mama dan Ayuku mau membuatkan masakan khas Lampung. Namanya seruit. Kalau bumbu seruit biasanya dimasak untuk ikan sungai. Kali ini kami akan memadukannya dengan belut. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, tomat cherry, garam, dan terasi. Semuanya harus diulek sampai halus. Selain bumbu halus, ada satu bahan spesial yang membuat rasa seruit segar dan nikmat. Yap, mangga. Kupas buah mangga,
sampai bersih. Kemudian dipotong kecil-kecil. Mangga yang digunakan adalah mangga muda atau yang belum terlalu masak, supaya memberikan rasa segar pada bumbu seruit. Kalau sudah, campurkan mangga pada bumbu, kemudian diaduk rata. Oh iya, pastikan belutnya digoreng sampai kering ya. Lalu angkat dan tiriskan sejenak. Setelah belutnya matang, tumis bumbunya sebentar hingga aromanya harum. Seruitnya wangi sekali. Tinggal siramkan bumbu seruit di atas belut goreng. Terakhir, beri sedikit perasan jeruk lemon. Saatnya makan. Eits, jangan lupa berdoa dulu ya. Wih, rasanya mantap. Seruit belutnya gurih dan nikmat. Selain lezat dan segar, makanan ini mengandung banyak gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena daging belut kaya akan protein, zat besi, vitamin, dan fosfor yang baik untuk pertumbuhan tulang. Mumpung laut sedang surut, kami mau cari gurita untuk lauk makan nanti. Berburu gurita nggak gampang loh. Biasanya dia bersembunyi di dalam lubang karang. Jadi harus jeli memperhatikan lubang yang ada. Kami harus menggunakan alat seperti ini nih. Ada besi pengait dan ada besi penusuk. Kalau di dalam air, gurita ini sangat lincah. Dia bisa berenang dan merayap dengan cepat di dalam celah batu. Jadi kalau ketemu di dalam lubang, harus ditusuk dahulu, kemudian angkat menggunakan besi pengait. Ya, hore! Aku dapat! Lumayan besar nih. Kalian jangan mau kalah dong. Ayo cari lagi. Gurita setangan banyak ini punya tentakel yang bisa menghisap. Jadi, kalau menempel di kulit, butuh usaha ekstra untuk melepasnya. Wah, si Aga juga dapat. Hati-hati ya, jangan sampai lepas. Sepertinya tangkapan kita sudah cukup. Ayo kita susul, ayo. Kalau biasanya gulai taboh menggunakan bahan utama ikan, kali ini Ayu mau buatkan kami gulai taboh tebu telur dicampur gurita. Soal bumbu kita serahkan sama Ayu, biar aku yang potong gurita rebusnya. Gurita ini harus dipotong kecil-kecil. Cairan hitam ini adalah tinta gurita, teman. Kalau bumbunya sudah halus, terakhir tinggal geprek lengkuas dan batang serainya. Masukkan semua bahan ke dalam wajan. Masak sampai mendidih ya. Jangan lupa aduk bumbunya supaya merata. Terakhir, kita masukkan santan kental, tebu telur, dan garam. Masak sayur tidak boleh terlalu lama, teman, supaya sayurnya tetap segar. Gulai taboh sudah siap disantap nih. Nikmat sekali gulai tabohnya. Daging guritanya kenyal dan tebu telurnya nikmat. Oh iya, tebu telur ini rasanya mirip sekali dengan telur ikan. Dijamin mantap deh. Selain itu, daging gurita merupakan makanan laut yang rendah kalori dan lemak. Baik untuk tubuh kita. Teman, kami sangat bersyukur sekali dilahirkan di surga kecil ini. Kami berjanji akan terus belajar dan menjaga kekayaan alam desa kami ini. Salam bocah petualang.